selagi masih bisa bersinar, kenapa harus rela meredup? Sekalipun nanti akhirnya padam, tapi setidaknya pernah terang benderang. Denganmu Camera rolling and action. Mengangkat kisah tentang kehidupan di apartemen yang notabene sifat individual itu muncul pasti. Ini film adalah film multiplot dan memiliki 4 cerita yang berbeda dan unik. Jadi di sini ada 4 cerita. Sebenarnya di sini bukan omnibus sih, lebih ke multiplot. Apartemen 1203 itu tentang cowok yang galau gitu, yang sering kita temuin juga, cowok-cowok galau. Terus perawan dangdut, ada juga yang judulnya Night Shift, dan sepasang pintu. Di sini enak ya, gue bisa makan enak, bisa pakai juga. Lu enak. Di sini aku bekerja sama dengan Chandra. Di sini kita menyutradarai film Night Shift. Ya, film Night Shift ini adalah satu-satunya film multiplot dalam multiplot. Night Shift ini cerita tentang comedy of error, tentang 3 golongan penghuni apartemen gitu. Jadi 3 golongan ini sebenarnya setiap hari itu saling bersinggungan, cuma nggak pernah berkomunikasi secara langsung. Video Perawan Dangdut itu ceritanya tentang seorang penyanyi dangdut yang masih perawan, tapi kita menghubungkannya dengan masalah politik. Jadi bagaimana stereotyping kepada penyanyi dangdut malah menimbulkan konflik untuk dirinya sendiri gitu. Tapi kita lebih fokus ke konflik cinta yang dipicu oleh konflik kompleks. Kalau nak siapa namanya? Oh, Sheryl. Saya Puspa. Kalau nak Sheryl nggak keberatan, apa boleh Oma pinjam bahan makanan dan minta air, nak? Sepasang pintu ini adalah kisah persahabatan dua perempuan dari beda generasi. Yang satu adalah Sheryl, seorang ibu perempuan, dan yang satu lagi adalah Oma Puspa, seorang pensiunan pegawai negeri yang merasa kesepian dan merasa ditinggalkan oleh anak-anaknya yang pada akhirnya harus tinggal di apartemen. Kisah seorang ilustrator, tapi dia juga seorang selebriti. Jadi anak itu, si namanya itu Rindra ya? Iya, Rindra. Rindra itu dia sangat merindukan sosok lingkungan sebelum dia pindah di apartemen. Berperan sebagai seorang DJ, namanya Sheryl, umurnya sekitar kayak 25, 26 gitu lah, beda-beda tinggi sama aku. Terus Sheryl itu bukan cewek yang apa ya, ya biasalah kalau DJ kerjanya kan keluar malam kayak gitu, jadi kayak bukan cewek yang kerja 9 to 5. Kalau memang kamu itu takut ibu kenapa-napa, San, gak mungkin toh kamu itu naruh ibu di tempat yang kayak kurungan ini. Saya Putri Bang Mentari. Di sini berperan sebagai Oma Puspa. Oma Puspa itu seorang pensiunan pegawai negeri. Tapi karena udah sepuh, nah anak-anaknya gak ada yang mau kumpul.
Jadi beliau ditaruh di apartemen. Bertemunya generasi aku gitu, generasi Sheryl yang generasi anak sekarang lagi DJ, Mafik, pokoknya generasi mudanya masa kini ketemu dengan generasi yang sebelum-sebelumnya, which is senior lah gitu, dia lebih duluan ada di dunia gitu. Tentang hubungan antara generasi yang baru dengan generasi yang lama bisa connect karena musik. Ini tadi dompetnya jatuh. Thank you loh. Saya bermain di film ini sebagai Herman atau boleh dibilang Herman. Herman ini adalah seorang satpam yang boleh dibilang dia baik hati, dia punya integritas tinggi. Tapi kadang keluguan dan keinginannya untuk jadi yang terbaik malah membuat dia menjadi seorang yang selalu salah tingkah dan boleh dibilang dia secara tidak sengaja salah dalam melakukan berbagai tugasnya. Saya di sini sebagai Jonet. Jonet itu kepala security apartemen. Sebenarnya dia orangnya sangat teliti. Dia sangat sigap, kalau ada apa-apa dia pasti langsung tahu. Ada apa-apa dia langsung pengen tahu. Kalau ada kesalahan, kalau ada kemalingan. Dia sigap banget, tapi emang gayanya itu colo-colo. Gayanya itu agak-agak selengan gitulah. Tante minta tolong banget dengan Kang Willy. Ya? Tolong ya. Halo, saya Trisat Gandesa. Di film ini berperan sebagai Willy di segmen Night Shift. Kalau Night Shift sendiri ceritanya, kalau Willy itu adalah dia awalnya bekerja tapi akhirnya udah jadi pengangguran, dan kehidupannya semenjak berhenti bekerja dan jadi pengangguran itu malah semakin terbebani sama sepupunya yang bernama Lisa, yang dia itu adalah pemakai narkoba. Lo tadi pesen pizza kan? Halo, nama saya Cantika. Saya di sini berperan sebagai Lisa. Saya ini karakternya di sini sebagai Jankis. Spesifiknya dia pemakai ekstasi. Dan ya disitulah hubungan antara Lisa dan Willy kayak diuji gitu, dan bisa kelihatan juga betapa sengsaranya Willy gara-gara Lisa gitu. Ini soal darah ya? Ya kalau darahnya kurang nyata, mana ada sih penonton yang takut ntar. Ricky adalah seorang yang serius, dia perfeksionis, movie maker. Kadang dia juga memiliki keidealisan sehingga membuat teman-teman mereka gelap. Jadi 3 tahun tuh harusnya udah cocok ya. Kalau 3 tahun itu udah mikirin pernikahan, malah harusnya sih udah. I know. Halo, gue Abi. Gue disini sebagai Rindra, dan karakter Rindra itu apa ya? Rindra itu pemuda yang lagi galau. Terus jadi dia bertempat tinggal di apartemen gitu. Nama apartemennya nomornya 1203. Ya, di situ ceritanya gue jadi seorang pemuda yang galau, dan gue seorang ilustrator. Kerjaan gue ilustrator waktu itu, dan di situ gue mengisi kegalauan gue itu dengan bermain kartu. Dan di situ gue akhirnya bertemu dengan seorang cewek, nggak sengaja sih, itu jadi sosial media gitu. Baiklah, tapi saya nggak diajak nih ke apartemennya supaya pembicaraan lebih intim gitu. Di sini di film Perawan Dangdut, gue berperan sebagai Rama. Nah, Rama ini karakternya sosok pemuda ganteng. Kemudian dia punya kisah cinta dengan seorang penyanyi dangdut namanya Kartika. Dan si Rama ini sudah sangat menjaga dia baik-baik. Bagaimana supaya Kartika ini tetap menjaga kepolosannya dan tetap menjaga
Kartika ini gadis lugu yang berasal dari Jember dan dia seorang penyanyi dangdut. Terus dia mempunyai cowoknya itu dari Jakarta, dan bokap dari cowoknya itu berpandangan negatif dengan penyanyi dangdut, padahal nggak semua penyanyi dangdut itu negatif. Raisa itu karakternya dia itu asisten. Raisa ini adalah asistennya. Dulunya sih teman sekampungnya. Raisa itu karakternya cowok tapi cewek-cewekan gitu. Dari proses, karena ini komedi nih, kita harus kayak ngulik banget itu dari adegannya yang dari skrip original kayak gini. Kita harus ngulik lagi nih yang bisa dibuat lucu yang apa nih ini, terus kita tes ke orang apa yang lucu apa enggak. Jadi lumayan sulit karena sejujurnya Intan bukan orang Jawa, jadi ketika reading kita semua, baik Intan maupun saya dan astrada lain, harus berusaha membuat Intan berada dalam karakter Kartika dengan dialek, dengan cara penuturan. Belajar banget untuk bahasa Jembernya, dan untungnya banyak yang ngajarin di sini. Tak enteni ning isor ya so. Gimana Mbak Adi? Kita tunggu di bawah ya. Berarti nggak gitu nanti. Ya, dalam film ini satu-satunya cerita yang monolog banget, jadi nggak banyak dialog, tapi kita harus bisa menerjemahkan ke penonton itu gimana cerita ini bercerita gitu. Jadi pesannya itu tersampaikan dengan dialog yang amat sangat sedikit, makanya kita atasin dengan yang namanya apa sih? Lanjutan agak sedikit kerasa ya. Tiba-tiba saya harus berperan sebagai sampam menjaga keamanan semua apartemen. Awalnya sih saya pikir oke, ini sampam. Dan ternyata di luar syuting lagi nongkrong di lobby, ternyata tidak sedikit orang yang mengira saya sampam beneran. Filmnya seru kok, filmnya seru banget. Syutingnya sih nyapein karena banyak adegan fisik, tapi kayaknya sih bakalan seru. Pokoknya kocak, maksudnya dia ngarahin gue dan memberi aran-aran yang mudah dimengerti. Dan disitu juga begitu juga Dimas, dia juga sama memberikan aran yang mudah dimengerti. Indah ini dia sosok director yang mau untuk turun ngeberitahu pemain kalau adegan ini kurang, adegan ini pengen ditambah seperti ini, dan dia tahu gimana caranya membuat suasana ini menjadi hidup, suasana seperti di set, suasana seperti untuk para pemain, dia mampu membangun itu semuanya. Terus kan gayanya Rika yang nanti Herman gini-gini ya, nanti Herman gini-gini ya. Terus ada juga Catra yang nanti Herman, Rika yang dengan sangat yakin, Catra dengan sedikit canggung, akhirnya mereka berantem dikit, senang sih kalau saya lihatnya. Tapi so far mereka asik ya. Para finalis ini banyak oke banget dan semangat gitu, mau sampai jam berapa juga masih semangat. Jadi aku kalau misalnya pada lemes-lemes cuma bilang semangat kakak-kakak. Karena masih baru jadi semangat tuh kan menggebu-gebu banget gitu ya, kayak mereka punya konsep yang buat saya pribadi untuk yang segmen night shift sih emang segar buat saya gitu, makanya saya mau terlibat dan seneng banget tadi bisa saling membantu sama teman-teman di sini semua. Masih muda-muda, jadi kayak ada yang kayak seumuran aku gitu, jadi lebih ngerasa nyambung, lebih ngerasa enak, jadi kayak sama teman jadi nyaman.
Gue pikir yang awalnya film ini cuma dibikinnya santai-santai, tapi mereka begitu serius ngegarapnya. Yang aku lihat ya, industri semakin kalian gabung di industri yang besar atau kayak gimana, kadang-kadang kan ininya itu apa ya, kelupaan gitu. Yang aku lihat, aku selama syuting di sini kalian masih pada pakai hati gitu kerjanya, jadi kayak satu untuk semua, semua untuk satu. Nah itu yang aku suka di sini. Jadi jangan lupakan hati. Terus aktor-aktor gua tuh bukan aktor yang nyelek gitu istilahnya, mereka tuh kayak bener-bener ngeblend aja sama krunya gitu, dan itu bikin gue jadi kayak ditambah semangat aja sih gitu, menyenangkan. Kenapa kita mengangkat apartemen? Karena apartemen itu kita bayangin sebuah gedung ya, banyak manusianya, dan kita memiliki setiap kamar itu memiliki konfliknya masing-masing. Yang pengen aku sampaikan di sini bahwa gimana ya, sebenarnya apartemen itu kan kayak itu lifestyle baru ya di daerah urban gitu. Jadi kayak pengen memperlihatkan bahwa jarak yang dekat itu bukanlah jaminan terhadap kualitas hubungan satu sama lain gitu. Yang pengen gue sampaikan dalam film ini sebenarnya bagaimana stereotyping itu ada dalam masyarakat kita gitu. Tapi bagaimana bentuk stereotypingnya gue wakilkan dari elemen lain gitu. Dimana apartemen itu sebenarnya berdekatan, bertumbuk-tumbuk, tetapi kenapa orang-orangnya malah saling tidak mengenal satu sama lain. Nah kita angkatlah suatu kejadian itu dalam film ini, dan juga kita angkat tentang media sosial yang sekarang lagi booming banget. Aku berharap dengan adanya film ini bisa memotivasi filmmaker lainnya untuk tetap berkarya. Oke, jangan lupa saksikan film dari Cinema Camp Project tahun ini. Karena lu bakal nemuin banyak makna, banyak cerita, dan banyak pelajaran dari film ini. Unsur sosial ada, komedinya juga ada, semuanya tuh ada di sini tuh loh. Saksikan di bioskop pengen kamu kan pengen tahu kan peran aku di sini jadi Raisa. Saksikan di bioskop saya, namanya ada sayang dengan bioskop. Nah buat teman-teman yang emang punya passion di dunia perfilman, jangan takut untuk menyalurkan bakat kalian. Jangan dipendam bakat kalian. Kalau ada bakat bagus ya kan, kenapa nggak disalurin? Gabung aja di LA Indie Movie berikutnya, karena di sini kamu yang ingin berkreasi di dunia film ada wadahnya, ada teman-temannya, dan juga ada mentor yang pasti akan membantu kamu semua untuk bisa mengembangkan bakat kamu dan juga bisa mengeksplorasi kemampuan gitu. Saya juga dulu alumni situ ya, tapi nggak menang, tapi nggak apa-apa. Yang penting lo harus makin sukses, harus makin inovatif. Buat para finalis LA Indie Movies tahun 2013, kerja keras, belajar yang tekun agar kamu bisa sukses. Oke? Saya yakin kamu bisa sukses. Sukses terus untuk LA Indie Movie, dan semoga tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya lagi bakal ada LA Indie Movie lainnya. Semoga semangat terus, sukses terus, dan kalau bisa sih ya jadi pecah dan go nasional. Amin. Amin. Sukses terus buat LA Indie Movie. Pokoknya ditunggu untuk project-project selanjutnya. Selamat berkarya selanjutnya. Kata Mbak Kartika, wartawan gak boleh masuk. Sakit gila.